warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Ekonomi Islam akan mempresentasikan materi tentang penentuan output agregat dan tingkat upah. Perkenalkan, nama saya Nahda Nurifa Amin, NIM E2B0180061. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Triska Juliani, NIM E2B01805. Saya Ganis Mediana, NIM E2B018050. Proses pembentukan output akan diruntut melalui proses penyediaan input dan teknologi produksi. Hasil sampingan dari proses terbentuknya output ini adalah tingkat upah yang selalu menyertai. Meskipun tingkat upah ini merupakan hasil sampingan, namun hal tersebut sangat penting untuk membantu menganalisis dan memprediksi perilaku ekonomi dan elemen-elemennya. Tenaga kerja merupakan faktor utama dalam berproduksi. Tenaga telah mengubah berbagai input menjadi output, yang mana output tersebut nanti menjadi input dari proses produksi barang yang lain. Demikian seterusnya. Pada gambar 11.1, panel A menunjukkan keseluruhan proses penawaran tenaga kerja dalam suatu perekonomian, sedangkan pada panel B menunjukkan jumlah maksimum tenaga kerja yang bersedia untuk melakukan kegiatan produksi dalam suatu perekonomian. Sedangkan pada gambar 11.2 menunjukkan proses transformasi input tenaga kerja menjadi input yang digunakan untuk produksi di seluruh perekonomian. Proses penentuan output dan jumlah sepenuhnya merupakan pilihan yang dilakukan oleh agen ekonomi dan perekonomian. Pada gambar 11.3, pada panel A menunjukkan proses dalam perekonomian di mana agen ekonomi berusaha untuk menentukan output beserta jumlahnya. Dari proses ini diperoleh hasil yang optimum, yaitu bahwa jumlah barang X dan Y harus diproduksi untuk memperoleh masalah yang maksimum adalah sebesar X dan Y. Sedangkan pada panel B berusaha menyediakan suatu wadah atau agregasi bagi kedua barang yang jumlahnya sudah ditentukan melalui proses yang terjadi pada panel A. Proses yang ditempuh untuk melakukan agregasi di sini adalah cukup dengan menjumlahkan unit dari keduanya. Yang ketiga, keseimbangan pasar output dan penawaran agregat. Pemaknaan pekerjaan penuh atau full employment adalah ketika semua orang telah bekerja baik untuk diri sendiri maupun bekerja untuk memperoleh gaji atau upah. Dalam perekonomian Islam, situasi perekonomian selalu tepat berada pada kurva tersebut, yang tidak lain adalah situasi pekerjaan penuh. Setiap agen ekonomi Islam akan selalu bekerja sesuai dengan tuntutan nilai Islam. Gambar 11.4 panel B menunjukkan dengan jelas bahwa seksi pertama menghasilkan tambahan yang jauh lebih besar dari perubahan seksi kedua. Padahal ukuran perubahan kedua seksi tersebut kurang lebih adalah sama. Dari gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa pada titik kombinasi B, meskipun jumlah potensi produksi belum sepenuhnya tereksplorasi, namun, titik kombinasi tersebut sebenarnya merupakan titik kombinasi yang menghasilkan produksi agregat atau penawaran agregat yang mengandung efisiensi tertinggi. Gambar 11.4 ini menunjukkan bahwa tingkat pekerjaan penuh atau full employment memungkinkan menghasilkan tingkat output yang berbeda. Yang keempat, ada keseimbangan agregat. Output yang dihasilkan membentuk penawaran agregat. Penawaran agregat bisa digunakan untuk mengetahui pasar barang atau output yang dalam hal ini ditunjukkan dalam gambar 11.5. Gambar tersebut menjelaskan bahwa di pasar tenaga kerja, jumlah permintaan tenaga kerja akan mengalami kenaikan, sehingga mengurangi jumlah kelebihan pasokan tenaga kerja. Proses ini akan terus berulang sampai akhirnya tingkat upah di pasar tenaga kerja turun hingga sebesar titik W. Pada tingkat upah ini, produsen bisa menjual produknya dengan harga P. Pada tingkat harga ini, sudah tidak lagi terdapat kelebihan pasokan barang. Sementara pada tingkat upah tersebut, permintaan tenaga kerja juga sudah tepat sama dengan pasokan yang masuk ke pasar tenaga kerja. Situasi ini menunjukkan keseimbangan umum karena semua pasar, baik pasar barang maupun pasar tenaga kerja, mencapai keseimbangan secara serentak atau simultan. Yang kelima, efek perubahan teknologi terhadap keseimbangan agregat. Teknologi dapat dipertimbangkan sebagai input terhadap produksi
dan setiap perubahan teknologi produksi selalu membawa pada perbaikan produksi dan karenanya meningkatkan output. Kondisi ini disebut dengan perubahan teknikal. Perubahan teknikal didefinisikan sebagai setiap perubahan teknologi produksi yang mempunyai sifat menghemat input. Ada dua, yaitu perubahan teknologi yang netral dan perubahan teknologi bias. Selanjutnya, yang keenam, yaitu efek perubahan teknologi terhadap likuiditas. Nah, nama lain dari efek ini adalah daya beli yang ada dalam perekonomian dan merupakan salah satu efek dari perubahan teknologi yang tersembunyi dan tidak muncul ke atas permukaan. Pada gambar 11.8, kita menambahkan garis budget atau juga bisa disebut budget line pada gambar terdahulu yang mengekspresikan perubahan teknologi. Penambahan garis ini dimaksudkan untuk mengetahui dinamika yang ada dalam proses perubahan teknologi. Perubahan teknologi yang ada menyebabkan kurva fungsi ketersediaan input terekspansi keluar. Nah, ekspansi dari kurva ini perlu dimaknai sebagai jumlah ketersediaan input yang secara absolut tidak berubah, namun karena perubahan teknologi lah yang menyebabkan daya guna input menjadi meningkat. Hal ini menyebabkan keseimbangan dalam perekonomian mengalami perubahan juga. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu perubahan teknologi dan keseimbangan dinamik. Dampak perubahan teknologi yaitu bahwa jumlah output X dan Y semuanya naik. Meskipun kenaikan ini tidak sama pada kasus perubahan teknologi yang bias. Dampak perubahan teknologi ini meningkatkan jumlah penawaran agregat. Nah, pada gambar 11.9 panel A, pada keadaan awal di mana belum terjadi perubahan teknologi, jumlah output agregat adalah sebesar AS1. Dengan jumlah permintaan agregat yang sudah tertentu, maka output agregat yang dipasokkan ke pasar menghasilkan tingkat harga barang sebesar P1. Adapun tingkat upah yang terbentuk adalah sebesar W1. Dan jumlah tenaga kerja yang dipasokkan ke dalam pasar tenaga kerja adalah sebesar L1. Nah, bisa dilihat gambarnya yaitu seperti ini. Selanjutnya yang ke-8 yaitu efek kebijakan pro-efisiensi pada harga dan likuiditas. Nah, ini contoh gambar kurva dari efek kebijakan pro-efisiensi pada harga dan likuiditas. Menjelaskan bahwasanya gambar 11.10 pada panel A ini menunjukkan kurva ketersediaan input produksi dengan kombinasi garis budget. Garis budget BL2 ini merupakan penjelmaan dari garis budget BL1. Perbedaannya terletak pada garis budget BL2 yang lebih landau karena harga barang X berubah. Selanjutnya garis putus-putus ini menunjukkan garis budget imajiner yang bertujuan untuk memberi perbandingan antara garis budget BL2 dengan garis budget imajiner tersebut. Lalu panel B hampir semuanya berasal dari panel A, kecuali kurva iso maslahah IM1 dan IM2. Kurva IM1 ini merupakan kondisi awal. Solusi optimum diperoleh pada persinggungan kurva-kurva ketersediaan input dengan kurva iso maslahah IM1 dan garis budget BL1. Nah, itu tadi contoh gambar grafik dari perubahan teknologi dan keseimbangan dinamik. Pada gambar 11.9 panel A tadi, pada keadaan awal di mana belum terjadi perubahan teknologi, jumlah output agregat adalah sebesar AS1. Dengan jumlah permintaan agregat yang sudah tertentu, maka output agregat yang dipasokkan ke pasar menghasilkan tingkat harga barang sebesar P1. Adapun tingkat upah yang terbentuk adalah sebesar W1.
dan jumlah tenaga kerja yang dipasokkan ke dalam pasar tenaga kerja adalah sebesar L1.